ucapan syukur dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya dari hari lepas hari. Sehingga dalam RF Sabat ini kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan setelah kami memuji-muji Engkau, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Supaya kami dapat memahami firman yang ditaburkan pada malam hari ini. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah RF Sabat pada malam ini, seperti flyer yang sudah saudara terima, saya akan menyampaikan firman dengan judul wajah Yahweh. Apakah Yahweh itu punya wajah? Seperti apakah wajahnya? Dan bagaimana kita mengetahuinya? Nah, firman ini muncul ketika saya membaca, saya mendapatkan email dari Tel Aviv tentang wajah Adonai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi Yudaisme, mereka mengakui bahwa Yahweh yang mereka sebut dengan Adonai atau Hashem itu punya wajah. Tetapi terlarang bagi manusia untuk melihat wajah Yahweh. Jadi kalau menurut orang Yahudi Yudaisme, bukan hanya namanya jangan disebut, tetapi juga wajahnya terlarang untuk dilihat. Nah, kita akan melihat sesuai dengan kebenaran firman, bagaimanakah wajah Yahweh itu sesungguhnya. Di dalam kitab suci, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mose itu hanya diberitahu tentang gambaran wajahnya. Jadi gambaran tentang wajah Yahweh itu ditunjukkan kepada Mose. Kenapa? Karena jika manusia melihat wajah Yahweh, manusia mati, saudara-saudara. Nah, kita membuka ayatnya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun memandang aku dan dia itu hidup. Seperti yang seringkali saya katakan bahwa Yahweh itu sangat kudus. Yeshua juga sangat kudus ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa Yahweh tidak boleh disebut karena sangat kudus, berarti Yeshua tidak kudus karena bisa disebut. Sebetulnya bukan begitu. Yahweh pun menghendaki namanya disebut. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8. Hodulah Yahweh kir'u beismu hodio va'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi Yahweh itu menghendaki namanya disebut. Dan Yahweh yang namanya disebut itu adalah sangat kudus. Sama seperti Yeshua. Yeshua juga sangat kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Sekali lagi saya baca di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dia atau Yahweh berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku karena tidak seorang pun memandang aku dan dia itu hidup. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa melihat wajah Yahweh. Kenapa? Karena kekudusan Yahweh itu yang bikin manusia yang sudah berdosa mati. Karena itu kalau ada pendeta yang ngomong naik turun sorga, ketemu Tuhan, ngobrol bahkan tendang-tendangan sama Tuhan, itu bohong, saudara-saudara ya. Karena kitab suci tidak mengatakan ada orang bisa ngobrol dengan Tuhan, tendang-tendangan, cubit-cubitan, tidak ada itu. Melihat wajahnya saja mati, saudara-saudara ya. Lebih lanjut, di dalam Keluaran 28 ayat yang ke-43. Keluaran 28 ayat yang ke-43 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan haruslah hal-hal itu dipakai oleh Aharon dan anak-anaknya pada saat mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau pada saat mereka datang mendekat ke mezbah untuk melayani di dalam kekudusan, agar mereka tidak menanggung kesalahan dan mati. Itulah suatu ketetapan terus-menerus baginya dan bagi keturunan sesudahnya. Ini adalah peraturan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dilakukan oleh para imam, khususnya anak-anak Aharon, seperti Nadab dan Abihu yang pada saat itu diangkat menjadi imam. Bagaimana mereka kalau mau menjadi perantara untuk mengkuduskan bangsa Israel supaya dosa-dosanya diampuni. Itu ada tata caranya. Dan itu tidak boleh dilanggar. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab suci termasuk untuk memberikan api asing. Ternyata Nadab dan Abihu membubuhkan api asing dan mereka langsung mati. Jadi kekudusan Yahweh itu luar biasa dan disiplinnya Yahweh itu luar biasa. Bukan Yahweh itu kejam, sekali lagi Yahweh tidak kejam, tetapi karena manusialah yang melanggar perintah Bapa Yahweh sehingga akhirnya mati. Jadi ada aturannya. Oleh karena itulah kalau ada orang yang mengatakan saya naik turun sorga, mungkin saudara pernah mendengar ada pendeta yang sering naik turun sorga, ketemu sama Tuhan, ngobrol, cubit-cubitan, tendang-tendangan. Ini tidak cocok dengan firman Elohim, saudara-saudara. Jadi saya bisa pastikan itu pendeta sedang bohong. Sekarang ini banyak pendeta yang aneh-aneh, saudara-saudara ya. Kemarin kita dengar ada pendeta yang mendukung Sambo yang membunuh orang. Tadi Simeon memberitahu kepada saya ada pendeta yang diberitahu oleh Tuhan untuk nonton film Triple X atau film porno. 2 minggu yang lalu, saudara, Tuhan suruh saya untuk nonton satu film yang saya tidak mau sebut judulnya di sini. Karena itu film brengsek banget, saudara. Kurang ajar sekali itu film. Pokoknya film yang paling kacau yang pernah saya lihat. Dan saya kebas-kebas, cuci pakai darah Yesus, pakai semua, saudara. Mata saya, pikiran saya. Serius, kenapa? Ada banyak hal yang ngawur, saudara. Kakak adik kawin, homo, lesbian, dan lain-lain. Tapi film ini 8 seri, saudara. Tapi saya nonton satu seasonnya itu 10 episode. Ya, yang senyum-senyum tahu nih kira-kira apa. Bertobat. Saya udah bertobat, Anda belum. Nah, kalau saya disuruh Tuhan, saudara. Tapi saya nggak mau sebut judulnya, saudara. Karena yang biar nggak tahu tetaplah nggak tahu. Nah, ini Tuhan yang mana
mana, saudara-saudara? Jadi sekarang ini banyak orang berbicara mengatasnamakan Tuhan. Tetapi kalau diklarifikasikan dengan kitab suci, tidak cocok. Ya, karena itu harus hati-hati. Kalau kita belajar dari medsos atau media sosial harus hati-hati. Karena di media sosial ini apa saja ada. Dari yang tidak aneh sampai hal yang aneh, tentang Tuhan pun ada. Karena itu hati-hati. Jadi yang pertama bahwa Mose itu hanya diberitahu gambarannya tentang wajah Yahweh. Dia tidak bisa melihat secara langsung. Hal yang kedua, lalu apa yang dilihat? Yang dilihat oleh Mose adalah kemuliaannya. Kemuliaannya itu di dalam kitab berbahasa Ibrani disebut kefod. Kefod itu hurufnya kaf, bet, waw, dan dalet. Di dalam ayat yang ke-22 dari kitab Keluaran 33 dikatakan, dan terjadilah ketika kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam suatu celah gunung batu itu. Dan aku akan menutupkan telapak tanganku ke atasmu sampai aku lewat. Jadi Mose diperintahkan untuk berada di antara dua bukit. Ya, nanti Yahweh lewat ditutup sendiri oleh tangannya. Supaya tidak melihat wajahnya. Jadi yang dilihat adalah kemuliaannya saja. Maka Yekeskel juga hanya melihat kemuliaannya. Bukan hanya Mose, nabi besar orang-orang Yahudi. Tetapi Yekeskel juga di dalam kitab Yekeskel atau Yehezkiel pasal 1 ayat yang ke-28 dari Indonesian Literal Translation katakan, seperti tampilan pelangi yang ada di awan pada musim hujan, demikianlah tampilan cahaya sekelilingnya. Itulah tampilan rupa kemuliaan Yahweh. Dan aku melihat dan aku tersungkur pada wajahku, dan aku mendengar suara Dia yang berfirman. Jadi orang hanya mendengar suaranya saja. Bahkan pada saat zaman para nabi, orang kalau mendengar Yahweh berfirman melalui guruh, itu orang gemetar, saudara-saudara, mendengar suaranya Bapa Yahweh. Jadi yang dilihat oleh Yekeskel adalah kemuliaannya atau kefod Yahweh. Bentuknya seperti pelangi, indah berwarna-warni. Itu adalah kemuliaan dari Yahweh. Tetapi tidak bisa dilihat wajahnya, ya. Dan kemuliaannya itu sangat kuat kalau dilihat oleh manusia. Karena itu hal yang ketiga, kemuliaannya melekat pada umat yang mengasihinya. Bilangan 6 ayat yang ke-25 dari Indonesian Literal Translation katakan, Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Ini adalah doa berkat Mose. Ya'er Yahweh panai eleka wikuneka. Artinya apa? Sinar kemuliaannya memancar dan melekat pada wajah umatnya. Karena itu saudara jangan menganggap enteng kalau doa berkat. Kalau dulu zaman masih di gereja lama saudara, kalau saya sudah naik ke mimbar akan menutup ibadah, baru saya naik ke belakang mimbar, sudah ada orang-orang tertentu yang keluar. Kenapa? Karena dulu jemaat cukup banyak. Ada sekitar 600. Sehingga kalau untuk salaman itu pegel.
atau ngantrinya lama. Padahal bagi saya sebagai gembala sidang, semakin cepat orang pulang dulu ya kebenaran. Karena tangan saya enggak capek. Capek loh saudara-saudara, nyalami orang begini sambil senyum terus, pegel pipi nih saudara-saudara. Betul. Ya, tapi saya menilai bahwa orang yang keluar sebelum doa berkat diucapkan, itu orang yang tidak mengerti makna doa berkat. Ketika saya mengangkat tangan dan saya katakan Yevareka Yahweh Weyish mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleka wikuneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau eleka weyashem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum Mose mengucapkan doa berkat ini, bangsa Yahudi tidak beranjak dari hadapannya. Setelah diucapkan itu, baru mereka meninggalkan pertemuan itu. Kenapa? Karena ketika doa berkat diucapkan seperti tadi, Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka, Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Dalam dunia supranatural ketika saya mengangkat tangan seperti ini, kalau bisa dilihat menggunakan mata telanjang, maka akan memancarkan cahaya kemuliaan Yahweh kepada semua orang yang meyakininya. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran 34, ayat yang ke-29 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan terjadilah ketika Mose turun dari Gunung Sinai dan kedua loh kesaksian di tangan Mose, dan dia turun dari gunung itu, dan Mose tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia. Jadi Aharon melihat wajahnya Mose itu bercahaya, tetapi cahayanya bukan cahaya seperti yang biasa saudara lihat, tapi cahayanya adalah cahaya kemuliaan Yahweh. Maka Aharon yang melihat itu takut beserta dengan umat-umat Israel. Karena itulah maka Mose wajahnya ditutupi menggunakan apa? Keranjang supaya tidak ketakutan. Bagaimana kalau melihat wajah Yahweh secara langsung? Kalau orang tidak kudus mati, saudara-saudara, ya. Oleh karena itulah maka kita harus mengacu kepada kitab suci seperti apakah wajah Yahweh itu. Dikatakan kulit wajahnya Mose telah bercahaya pada saat percakapannya. Jadi ketika Mose berhadapan dengan Yahweh di Gunung Sinai berapa hari saudara-saudara? 40 hari, 40 malam. Ketika Yahweh ingin berbicara kepada Mose, ternyata bangsa Israel di bawah Gunung Sinai mengatakan, orang yang memimpin kami tidak tahu keberadaannya, masih hidupkah atau mati, kira-kira kalau direkonstruksikan seperti itu. Kalau gitu ayo Aharon bikin saja Yahweh yang membawa kami keluar. Lalu mereka membuat patung lembu tuangan yang terbuat dari emas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melihat kefod Yahweh yang ada pada Mose itu ketakutan. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-30, ayat selanjutnya dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Aharon dan seluruh Bani Israel melihat Mose dan lihatlah kulit wajahnya bercahaya dan mereka pun takut untuk mendekat kepadanya. Padahal yang dilihat adalah Mose, tapi karena wajahnya memancarkan cahaya kemuliaan Yahweh, maka mereka takut. Nah, takutnya
bangsa Israel dan Aharon terhadap wajah Mose itu bukan seperti takut melihat setan atau ketakutan ketika melihat binatang buas. Bukan, saudara-saudara. Tetapi seperti melihat orang yang berwibawa. Bagaimana sih kalau orang berjumpa dengan orang yang wibawanya besar, terkadang memandang wajahnya orang takut. Ada rasa minder, ya, seperti itulah. Karena itu saudara bisa melihat pendoa-pendoa syafaat, orang yang sering berkomunikasi dengan Tuhan, itu wajahnya pasti bersinar, ya, membawa kemuliaan Tuhan. Tapi kalau orang yang jauh dari Tuhan, tukang marah, tukang misuh itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengumpat, ya, suka mengumpat, sedikit-sedikit ngumpat. Nah, ini orang jauh dari Tuhan, wajahnya mengerikan, saudara-saudara. Apalagi orang-orang yang pekerjaannya demo. Tapi demo bukan demo yang baik, demo yang hatinya penuh dengan kebencian. Saudara bisa lihat wajahnya angker. Kalau pohon itu runggut, singup, ya, tidak ada wajah kemuliaan sama sekali. Karena itu Mose wajahnya bercahaya karena dia berhadapan-hadapan dengan Bapa Yahweh. Karena itu saudara bisa perhatikan, bayi, ya, bayi kalau diasuh oleh pembantu, setiap hari bayi itu bersama dengan pembantu, lama-lama wajahnya seperti wajah pembantunya, saudara-saudara. Loh, ini betul, saudara-saudara, ya. Jangan saudara yang punya anak buktikan, jangan. Karena nanti wajahnya jadi kayak pembantunya saudara semua. Ini berdasarkan survei saya, ya. Saya melihat ada anak yang, jadi selain ada ikatan batin, ya, seorang bayi ini akan lebih cinta kepada pembantunya daripada lebih cinta kepada kedua ibu bapaknya yang melahirkannya. Terhadap ibu yang melahirkannya, dia akan lebih cinta kepada pembantunya. Kenapa? Karena ada ikatan batin. Bukan hanya sekedar ikatan batin, tetapi wajahnya juga bisa menyerupai. Mungkin tidak tepat, tapi mirip-mirip begitu. Kalau kulit sih tidak bisa berubah, saudara-saudara. Kalau saudara melahirkan bayi kulitnya putih, pembantu saudara kulitnya hitam, tidak mungkin kulit bayinya berubah jadi hitam. Tapi kalau wajah bisa, ya, mendekati, karena selalu melihat seperti itu. Ingat Yakub ketika akan mendapatkan binatang yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, kan di tempat makanannya dikasih tumbuh-tumbuhan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, sehingga binatang itu ketika berkelamin dia melihat bercoreng-coreng dan berbelang-belang, lahirnya anak bercoreng dan berbelang-belang. Jadi apa yang dilihat itulah yang termanifestasikan. Karena itu wajar apabila sepasang suami istri ketika memadu kasih, mereka melahirkan karena si suami memandang wajah istrinya, istrinya memandang wajah suaminya, maka anak yang dilahirkan itu seperti papahnya, seperti mamahnya, mongklah-mangklih gitu ya. Gonta-ganti begitu. Tapi kalau kemudian wajahnya berubah seperti pembantunya, nah ini bahaya, saudara-saudara, repot ya. Nah, bukti bahwa Yahweh itu adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan, maka yang dilihat oleh nabi-nabinya hanya kemuliaannya saja. Kalau dilihat secara mata kasat bentuknya seperti pelangi, berwarna-warni indah.
Tetapi ketika saudara melihat orang yang dekat dengan Bapa Yahweh, dekat dengan Tuhan, maka wajahnya penuh dengan kemuliaan Elohim. Dan itu sekaligus membuktikan kalau Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Bukti bahwa Yeshua itu Yahweh dari Kefod Yahweh atau kemuliaan Yahweh. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca, demikian bunyinya. Dan Saulus bahkan sambil terus menebar ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan, seraya menghadap kepada imam besar. Ia meminta darinya surat-surat ke Damaskus, ke sinagoga-sinagoga, supaya jika dia menemukan beberapa orang yang berada pada jalan itu, baik pria maupun wanita, dia dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan terbelenggu. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanannya mendekati Damaskus, dan tiba-tiba memancarlah ke sekelilingnya suatu cahaya dari langit. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yeshua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke tongkat runcing. Lalu dengan gemetar dan heran dia berkata, ya Tuhan, engkau ingin aku melakukan apa? Dan Tuhan berkata kepadanya, bangunlah dan masuklah ke dalam kota, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang seharusnya engkau lakukan. Jadi ketika Rabi Saul atau Rasul Paulus akan meminta surat supaya dia bisa menganiaya umat-umatnya Yeshua dengan penuh kebencian, dia melihat cahaya dan matanya buta. Ketika ditanya siapa engkau, dari cahaya itu keluar suara yang mengatakan, akulah Yeshua yang sedang engkau aniaya. Jadi Yeshua itu wajahnya seperti apa, saudara-saudara? Seperti cahaya, ya. Jadi kalau di media sosial sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa Yeshua itu bukan Yahweh dengan argumen-argumen mereka. Bahkan ada yang ngajari saya. Kemarin ketika saya membuat video yang berjudul Mendukung Sambo, ada orang yang tidak nonton YouTube-nya langsung ngomel-ngomel, saudara-saudara, pendeta kok dukung Sambo. Lalu dibalas oleh Malvin, loh kamu itu belum nonton videonya kok sudah ngomel. Ini yang paling banyak, saudara-saudara, hanya membaca judulnya saja. Lalu Malvin jelaskan di situ. Nah, ketika saya membuat video yang berjudul Mendukung Sambo, di situ ada orang-orang yang memberikan komentar karena dari situ saya membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh dalam wujud manusia yang dalam bentuk ayat-ayat yang tidak perlu ditafsirkan. Jadi sudah jelas ayatnya. Saya tidak akan mengulang kembali. Nanti bagi saudara yang nonton ini, kalau pengen melihat ayat-ayatnya bisa membuka YouTube saya yang berjudul Mendukung Sambo. Di situ ada banyak ayat-ayatnya yang menyatakan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh dalam wujud seperti manusia. Jadi bukti yang pertama adalah dari ayat-ayatnya. Yang kedua dari kekekalannya. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation yang saya konvertkan ke kitab Tenak, di sana berbunyi, berfirmanlah Yahweh Raja Yisrael dan yang menebusnya, Yahweh Zevaot berfirman,
Aku yang awal dan aku yang akhir, dan selain aku tidak ada Elohim. Ko amar Yahweh melek Yisrael, wa goalo Yahweh Sevaot ani rison wa ani akharon umibal adai ein Elohim. Jadi jelas di sini bahwa Yahweh Raja Israel adalah pribadi yang awal dan yang akhir. Artinya yang awal dari segala-galanya karena tidak berujung maupun tidak berakhir. Karena Yahweh itu kekal. Kekekalan Yahweh itu tidak bisa dideskripsikan dengan otak manusia. Katakanlah semiliar-miliar triliun juta tahun itu masih ada awalnya. Kapan awal Yahweh? Tidak ada. Dan ini yang tidak bisa dipersepsikan di dalam kehidupan umat manusia. Jadi Yahweh itu kekal. Satu lagi, di dalam Yesayahu pasal yang ke-48 ayat yang ke-12 dari kitab Indonesian Literal Translation yang saya konvertkan di dalam kitab Tenak berbunyi, dengarkanlah kepadaku Yakob dan Yisrael yang telah aku panggil. Akulah dia, aku yang awal dan aku yang akhir. Sema elai Yakob wa Yisrael wa gorai anihu. Ani rison, af ani akharon. Af itu juga ya. Yang awal juga yang akhir. Jadi Yahweh itu kekal, saudara-saudara. Ini Yahweh. Satu lagi, mungkin orang berkata itu kan di perjanjian lama, sekarang di perjanjian baru, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, di sana di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Anoki Alep Wetau, Ros Wasof Neum Yahweh Elohim Asher, Huhwe Haya Wafa Elohi Zevaot. Yahweh berfirman, aku adalah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta alam. Artinya Yahweh itu kekal, dan itu ditulis dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Keluaran dikatakan Yahweh pemerintahannya kekal. Tetapi orang-orang yang anti dengan nama Yahweh mengatakan bahwa Yahweh tidak ada di dalam perjanjian baru. Ini ngaco dan aneh. Yahweh kekal, pemerintahannya kekal, tentu tidak mati-mati. Kok di perjanjian baru hilang? Sedangkan para nabi dan orang-orang yang menyembah kepada Bapa Yahweh seperti Mose, Abraham, Yitzhak, Yakub, Gideon, Daud, mereka mati. Tetapi kok namanya masih ditulis di dalam perjanjian baru? Apakah ini masuk akal? Ini kan sesuatu yang irasional, tidak masuk akal, tetapi itu lebih dipercaya. Masa Yahweh tiba-tiba menghilang? Kenapa? Karena setan takut manusia menyebut nama Yahweh. Dan Yahweh itu tadi di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, Yahweh berfirman, ya. Jadi Yahweh yang berfirman. Nah, kalau kita membaca, apakah Yeshua juga kekal? Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, saudara-saudara, di sana dikatakan Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin dan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Yeshua HaMashiach hinohu etmol wahu hayom wahu leolam waed. Jadi Yeshua itu tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, karena dia kekal. Itulah sebabnya Yeshua itu Yahweh. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara Yeshua dengan Yahweh, itu tidak punya dasar sama sekali. Dan Tuhan kita bukan dua. Kita tidak pernah mentuhankan Yeshua.
atau menjadikan Yeshua sebagai Tuhan, sama sekali tidak. Tetapi Yeshua itu memang dari sononya adalah Tuhan. Jadi bukan kita yang mentuhankan, jangan salah. Ya. Sekarang hal yang ketiga adalah kemuliaannya. Wajahnya bercahaya. Tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6, Rabi Saul atau Rasul Paulus atau Saulus melihat Yeshua menampakkan wajahnya dan mata Saulus buta melihat wajah Yeshua. Dan itu tertulis juga di dalam kitab Matius pasal 25 atau Matius pasal 25 ayat yang ke-31 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, dan ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, orang nanti ketika Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan terjadi rapture, orang tidak bisa melihat wajah Yeshua, saudara-saudara. Dan hal itu yang keempat, sesuai dengan pengakuan Yeshua HaMasiah sendiri tentang dirinya adalah Yahweh. Tadi hal yang ketiga kemuliaannya, artinya Yeshua juga penuh dengan kemuliaan, seperti Yahweh juga penuh dengan kemuliaan. Yang keempat, pengakuan Yeshua HaMasiah. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 12 ayat yang ke-45 dari Indonesian Literal Translation katakan, dan siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Saya garis bawahi kata-kata dia yang mengutus aku. Yang mengutus aku ini bukan berarti beda pribadi. Seperti saya mengutus Pak Sarmujito, berarti Pak Sarmujito beda dengan saya. Tetapi di dalam bahasa teologi yang dimaksud mengutus di sini adalah dari pribadi yang sama, dari hakikat yang sama. Ketika Yeshua disebut sebagai putra Elohim atau anak Elohim, itu bukan berarti Elohimnya punya anak, tetapi itu istilah teologi untuk menyatakan ketika Yeshua berbicara kepada manusia. Jadi kalau dikatakan anak Tuhan atau anak Elohim, itu tidak berkonotasi Elohimnya brojoli punya anak. Seperti anak baju. Anak baju apa? Kancing. Anak tangga itu terapannya. Anak panah itu pelurunya. Kalau yang melengkungnya itu namanya apa? Busur panah, ya. Jadi Yeshua mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa Yahweh. Pak, lah terus yang gambar-gambar Yeshua itu bagaimana? Saudara-saudara, nanti kalau saudara yang nonton YouTube saya akan tayangkan gambar yang sesungguhnya. Jadi Yeshua itu wajahnya bukan seperti yang ada di gambar-gambar. Itu merupakan wajah dari sketsa yang digambar oleh seorang sketsa terkenal, yaitu Leonardo da Vinci. Ini adalah orang yang melukis lukisan Mona Lisa yang harganya mahal. Senyum seorang perempuan yang tangannya begitu sambil senyumnya mengandung 1.000.000 makna, kata orang. Nah, orang inilah yang melukis, jadi dia berimajinasi seperti inilah wajah Yeshua. Apakah karena dia mendapatkan penglihatan atau apa, memang tidak ditulis di dalam sejarah bagaimana Leonardo da Vinci melukis wajah sketsa dari Yeshua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi kalau kita mengatakan bahwa Yeshua itu masih tergantung di atas kayu salib.
Saya ingatkan kalau kita sampai memberi kembang atau kita duduk di depan tersimpuh, itu setan yang akan masuk. Meskipun itu menggambarkan tubuh Yeshua. Hati-hati saudara-saudara ya, karena setan itu adalah satu pribadi yang suka untuk disembah. Kacamata saya saja kalau saya sembah-sembah, saya kasih ukup kemenyan, saya katakan, oh kacamata engkau luar biasa di hadapanku, setan yang masuk saudara-saudara. Karena setan itu gila hormat. Ya. Jadi dengan penjelasan ini, masih meragukankah bahwa Yeshua itu adalah Yahweh? Dan Yahweh ada di dalam kitab perjanjian baru. Kemuliaannya pun dilihat oleh Yohanan di Pulau Patmos. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3 dari Indonesian Literal Translation, saya akan baca demikian bunyinya. Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di sorga. Ada sebuah pintu yang terbuka di sorga. Dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala yang mengatakan, naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Jadi Yohanan di Pulau Patmos ini mendapatkan penglihatan tentang kehidupan manusia masa depan. Dan tiba-tiba aku berada di dalam roh, dan tampaklah sebuah tahta terletak di Samayim atau di sorga. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu, dan dia yang duduk itu adalah serupa dengan penampakan batu yaspis dan sardis. Dan ada pelangi di sekeliling tahta itu yang serupa dengan penampakan zamrud. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana keindahan kefod Yahweh yang dilihat oleh Yohanan di Pulau Patmos. Ketika dia dikucilkan dalam keadaan menderita, dia tidak berputus asa, tetapi justru dia bisa mendapatkan penglihatan. Nah, ini mengajarkan kepada kita ketika kita dalam keadaan susah sekalipun seperti Yohanan yang dibuang di Pulau Patmos, dia tidak menyesali nasib, tetapi dia dekat kepada Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Weruah HaKodesh, sehingga dia mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang kehidupan manusia yang akan datang. Nah, malaikatnya karena malaikat juga dekat dengan Bapa Yahweh, maka kena radiasi kemuliaan Elohim. Wahyu 10 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan aku melihat malaikat lain yang kuat. Perhatikan, malaikat lain yang kuat, yang turun dari sorga dengan diselubungi awan, dan di atas kepalanya ada pelangi, dan wajahnya seperti matahari dan kakinya seperti tiang api. Ini malaikat, bukan Yahweh. Kenapa seperti itu? Karena dia dekat dengan Yahweh. Sehingga dikatakan ada pelangi, wajahnya seperti matahari karena terpancar cahaya kefod Yahweh. Ya. Maka apa yang ada pada wajah Yahweh nempel dalam wajah malaikat. Nah, sekarang saya masuk kepada bagian yang akhir. Apa makna kefod atau kemuliaan? Dalam perspektif Ibrani, kefod itu berarti padat, substansial, dan sangat nyata. Apa sih yang disebut dengan substansial? Yang disebut substansial adalah bersifat inti atau sesungguhnya, berdasarkan ragam kebutuhan. Artinya Yeshua yang adalah Elohim atau Yahweh Elohim yang menjawab setiap kebutuhan kita.
Karena itu di dalam kitab Matius atau Matius 6 ayat yang ke-33 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, walaupun kita masuk tahun sulit, ya, masuk tahun sulit, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Yang menjadi masalahnya adalah seperti Yesaya 59 ayat 1-2 dari Indonesian Literal Translation katakan, lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Artinya selalu tepat waktu. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apakah wajah Yahweh? Seperti Yeshua HaMashiach, penuh dengan kemuliaan. Kalau kita lihat wajahnya tidak kelihatan karena berupa cahaya. Gambar-gambar yang itu adalah gambar sketsa dari Leonardo da Vinci. Ya. Dan kemuliaan itu kalau kita melihat maka akan memberkati di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika doa berkat jangan kita tinggalkan sebelum kita menerima doa dari hamba Tuhan. Seperti bangsa Israel tidak akan meninggalkan pertemuan kalau mereka belum menerima berkat Mose. Saya tidak akan memperpanjang firman, inilah pengajaran kita tentang wajah Yahweh, ya. Jadi jangan sampai kita salah pemahaman, nanti ada gambar Yahweh dikatakan dari media sosial lalu kita percaya, kalau tidak sesuai dengan firman berarti itu salah. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dalam ibadah RF Sabat ini Engkau memberi pengertian dan pengajaran kepada kami tentang wajah Yahweh yang tidak lain sama dengan wajah Yeshua, yaitu penuh dengan kemuliaan. Kami hanya melihat cahaya kemuliaannya yang indah seperti pelangi, namun bukan berarti Engkau tidak memancarkan wajah-Mu kepada kami, karena ketika kami dekat kepadamu maka berkat-berkat itu akan senantiasa datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua yang telah mendengarkan firman pada saat ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat malam ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana eleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shabbat Shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.